sejahtera kelak. Kasih Tuhan kita kuatkan, membangun iman, teguhkan harapan. Halo adik-adik, hari ini adalah hari yang indah bukan? Kita bertemu di Safari Rohani Kecil yang penuh dengan petualangan iman dan cerita inspiratif, khususnya untuk adik-adik yang cerdas dan bersemangat. Kakak Cia akan menemani adik-adik untuk menjelajahi kisah-kisah yang luar biasa. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Pada zaman dahulu, dunia dipenuhi dengan kekerasan dan kejahatan. Allah melihat bahwa manusia telah menyimpang jauh dari jalannya. Manusia telah meninggalkan jalan Tuhan dan hidup dalam dosa. Di tengah kekacauan ini, ada seorang pria yang hidup benar di hadapan Tuhan. Namanya adalah Nuh. Nuh, engkau telah menemukan kasih karunia di mataku. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk, karena bumi telah penuh dengan kekerasan mereka. Sekarang, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ya Tuhan, bagaimana aku harus membuatnya? Buatlah bahtera itu 3 tingkat, dengan panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Buatlah pintu di sisinya dan lapisi bagian dalam dan luar dengan pakal. Aku akan melakukan segala yang Engkau perintahkan, Tuhan. Kemudian, Nuh beserta anak-anaknya mulai membangun bahtera sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sem, Ham, Yafet, kita harus bekerja dengan tekun. Tuhan telah memerintahkan kita untuk membangun bahtera ini untuk keselamatan kita. Ayah, ini adalah pekerjaan besar, tapi kami akan terus bekerja dengan setia. Apa yang akan kita lakukan dengan semua hewan ini, Ayah? Kita akan mengumpulkan sepasang dari setiap makhluk hidup, jantan dan betina, agar mereka tetap hidup bersama. Ketika Nuh dan anak-anaknya membangun bahtera yang diperintahkan Tuhan, mereka menjadi perbincangan orang-orang dikarenakan keanehan Nuh dalam membuat bahtera. Lihatlah Nuh dan keluarganya itu. Mereka gila, membangun kapal besar di daratan ini, mana mungkin ada banjir. Mereka itu telah kehilangan akal. Tidak pernah ada hujan sebesar itu di sini. Ayah, mereka semua menertawakan kita. Apakah kita benar dalam melakukan ini? Jangan pedulikan mereka, Yafet. Kita harus taat pada perintah Tuhan, meskipun orang lain tidak mengerti. Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Sem, Ham, Yafet, mari kita kumpulkan hewan-hewan dan makanan untuk kita dan untuk para binatang yang akan ikut masuk ke dalam bahtera. Tuhan telah memberikan instruksi terakhir kepada kita. Ayah,
Aku melihat gajah, harimau, dan banyak hewan lainnya datang menuju Bahtera. Ini luar biasa, Ayah. Mereka datang sendiri seperti dipanggil oleh Tuhan. Turunlah awan gelap menyelimuti seluruh langit dan jagat raya, disertai dengan hujan badai yang sangat deras. Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Masuklah cepat, hujan mulai turun. Lalu Nuh dan keluarganya beserta binatang yang dipilih secara berpasangan masuk ke dalam bahtera. Kemudian Tuhan menutup pintu bahtera. Ayah, air terus naik. Bagaimana kita bisa selamat? Percayalah kepada Tuhan, Yafet. Dia yang memerintahkan kita untuk membangun bahtera ini yang akan menyelamatkan kita. Puluh hari 40 malam hujan turun membanjiri bumi. Tetapi Tuhan mengingat Nuh dan segala yang hidup dalam bahtera itu. Air mulai surut dan setelah beberapa bulan bahtera itu terdampar di pegunungan Ararat. Marilah kita keluar dan memulai kehidupan baru yang penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda perjanjiannya dengan Nuh dan seluruh bumi bahwa Dia tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Ingatlah selalu akan janji Tuhan, dan hidupilah hidup kita sesuai kehendak-Nya. Kita adalah penerima rahmat-Nya. Nah adik-adik, kisah Nabi Nuh mengajarkan kita tentang pentingnya hidup benar dan taat di hadapan Tuhan. Di tengah dunia yang seringkali penuh dengan godaan dan kejahatan, kita dipanggil untuk tetap teguh dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan sebagaimana Nuh melakukannya. Mari kita terus berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga kita juga dapat merasakan kasih dan janjinya dalam hidup kita. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas pelajaran yang kami terima dari kisah Nabi Nuh. Bantulah kami untuk selalu taat dan beriman kepadamu, meskipun dunia di sekitar kami penuh dengan godaan dan kejahatan. Biarlah hidup kami selalu mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Amin. Safari rohani kecil menemani setiap hari.